Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mau menjelaskan mengenai konsep dari teori ekonomi mikro. Oke, definisi ilmu ekonomi mikro menurut Samuelson ya bisa dibaca ya seperti demikian. Intinya adalah bagaimana ilmu ekonomi secara fundamental atau dasar atau secara konsep mengatur bagaimana pola umum masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melalui berbagai pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas melalui alat pemenuhan kebutuhan yang sangat-sangat terbatas. Nah, kebutuhan manusia ini secara konkret dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan akan barang dan jasa secara konkret. Namun nanti bisa dibedakan lagi menjadi berbagai jenis kebutuhan yang didasarkan pada hal-hal yang berbeda. Misalkan dari segi prioritas, dari sifatnya, dari cara untuk mendapatkannya, seperti itu. Nah, ini adalah tabel yang menjelaskan perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro itu intinya bersifat pada pola-pola umum, perilaku ekonomi yang sangat-sangat inti ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ada aktivitas jual beli, itu merupakan salah satu contoh kegiatan ekonomi mikro. Aktivitas jual beli di pasar yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Seperti itu. Nah, lalu pada ekonomi makro itu adalah ilmu ekonomi yang dipelajari secara agregat dengan beberapa hal-hal juga yang sama seperti aktivitas jual beli, namun secara luas. Contohnya seperti perdagangan multilateral atau bilateral antara negara dengan negara lain seperti itu. Dan juga variabel-variabel atau hal-hal yang dikaji dalam ekonomi makro itu lebih bersifat nasional atau mencakup hal-hal yang dikendalikan oleh pemerintah seperti pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lainnya seperti devisa, neraca, belanja, dan sebagainya. Nah, yang dikaji pada dua cabang ilmu ekonomi ini ya tentu saja dibagi menjadi dua ya, ada teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Kalau teori ekonomi mikro itu bagaimana masalah rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen dapat dipecahkan melalui analisis-analisis matematika yang menggunakan data-data di lapangan ya, seperti saya ingin mengetahui bagaimana pengaruh antara pendapatan seseorang terhadap preferensi atau minat untuk membeli handphone. Nah, itu kan bisa dikaji melalui teori ekonomi mikro. Itu saja dengan data-data yang relevan. Sedangkan ekonomi makro seperti contohnya itu bagaimana pengaruh inflasi terhadap pengangguran yang ada di negara Indonesia. Tentu saja inflasi dan pengangguran itu adalah variabel ekonomi makro yang nanti bisa dicari relevansinya berdasarkan teori dan diuji melalui data-data sekunder yang tersedia di biro-biro statistik atau departemen keuangan. Yang pada ujungnya akan menjelaskan pola-pola umum juga seperti yang ada di ekonomi mikro. Jadi ekonomi makro itu sebenarnya hanya ekonomi mikro yang sangat banyak
dan di berbagai lokasi atau tempat dan digeneralisir menjadi salah satu kesimpulan yang umum dengan variabel-variabel yang lebih kompleks lagi. Nah, ini contoh-contohnya seperti interaksi di pasar barang. Di pasar, faktor itu maksudnya adalah faktor produksi. Ya, kalau pasar barang itu produsen yang menjual barang dan jasa berupa komoditas kepada konsumen. Sedangkan pasar faktor produksi itu adalah rumah tangga konsumen yang berperan sebagai penyedia jasa seperti tenaga kerja, lahan perkebunan, ya, faktor kewirausahaan yang nantinya akan dapat dimiliki oleh rumah tangga produsen. Seperti itu. Sedangkan dalam makroekonomi, seperti yang tadi telah dijelaskan, ya kegiatan perekonomian secara nasional dalam menanggulangi pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan. Nah, setelah tadi dijelaskan masalah dalam ekonomi makro dan ekonomi mikro, juga ada masalah pokok ya dalam ekonomi, yaitu kelangkaan. Nah, kelangkaan ini adalah sifatnya itu gap atau perbedaan yang cukup jauh antara barang yang atau jasa yang ingin dimiliki atau dijangkau atau dapat dibeli oleh konsumen dengan ketersediaannya. Di satu sisi, masyarakat memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Namun, saat yang sama, barang dan jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sangat terbatas. Nah, barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat ini merupakan atau disebut juga dengan barang ekonomi, karena untuk memperolehnya itu membutuhkan usaha ya, atau pengorbanan. Nah, bagaimana jika barang tersebut tidak memerlukan pengorbanan ataupun cara untuk memperolehnya ya? Nah, itu disebut juga dengan barang non ekonomi atau barang cuma-cuma. Nah, barang cuma-cuma ini seperti sinar matahari, air hujan, oksigen yang dapat dinikmati tanpa kita perlu melakukan pengorbanan yang signifikan. Tapi tentu saja hal ini berlaku dengan asumsi bahwa dalam suatu daerah tersebut memang terjadi hal yang demikian. Mungkin barang-barang yang tidak perlu pengorbanan beberapa tahun ke depan akan memerlukan pengorbanan ya, karena adanya perusakan alam ataupun adanya pencemaran lingkungan yang menyebabkan barang-barang non ekonomi itu menjadi langka ya. Jadi barang non ekonomi pun bisa menjadi langka jika tidak dikelola dengan baik. Nah, berdasarkan barang ekonomi itu ya bisa dibagi-bagi menjadi dua atau lebih. Berdasarkan kepentingan barang tersebut dibagi menjadi tiga. Barang inferior, yaitu barang yang mutunya rendah dan cenderung diminta oleh orang yang berpendapatan rendah juga. Lalu barang esensial atau barang yang penting. Jadi jika harga barang esensial itu naik, konsumen biasanya tidak terlalu peka dengan kenaikan harga barang tersebut dan mereka tetap mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Contohnya seperti kebutuhan pokok. Lalu barang normal merupakan barang yang ketika harganya naik atau turun, konsumen akan cenderung peka dalam menanggapi atau menyikapi kenaikan atau penurunan harga barang tersebut. Ya. Lalu barang mewah. Nah, barang mewah ini merupakan barang yang mutunya tinggi, relatif tinggi, dan cenderung dibeli oleh orang yang berpendapatan menengah ke atas.
Lalu berdasarkan cara penggunaannya itu ada dua, yaitu barang pribadi dan barang publik. Barang pribadi merupakan barang dan jasa yang biasa kita peroleh untuk penggunaan diri sendiri. Sedangkan barang publik adalah yang relatif diproduksi atau dikeluarkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara massal ya. Contohnya seperti infrastruktur jalan, laut, dan udara. Nah, lalu faktor produksi. Tadi di awal sudah dijelaskan kalau dalam ilmu ekonomi itu ada transaksi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, serta sebaliknya. Nah, faktor produksi ini itu merupakan hal-hal yang dibutuhkan rumah tangga produsen untuk memproduksi suatu barang dan jasa. Nah, ini empat ini adalah hal yang paling umum, yaitu tanah dan sumber daya alam. Itu tentu saja kita menggunakan sumber daya alam untuk memproduksi suatu komoditas, khususnya untuk hasil-hasil bumi yang membutuhkan lahan ya, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan sebagainya. Lalu ada tenaga kerja. Tenaga kerja ini kalau dalam ilmu ekonomi merupakan faktor yang elastis ya, yang artinya sangat berpengaruh karena tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi merupakan penggerak ya, atau penentu seberapa banyak kuantitas barang tersebut diproduksi. Tentu saja nanti dinamikanya dapat dipelajari dalam teori produksi ya. Lalu modal. Nah, modal ini merupakan suatu hal yang digunakan secara konstan. Tentu saja modal ini bedanya adalah yang tidak habis, yang nilainya tidak habis lebih dari setahun ya. Contohnya seperti mesin, gedung, ya bangunan, dan sebagainya. Lalu ada keahlian kewirausahaan. Nah, keahlian kewirausahaan ini itu melengkapi 3 faktor produksi di atas untuk bisa memproduksi komoditas yang berkualitas. Nah, jadi dalam kegiatan ekonomi itu ada kegiatan produksi dan konsumsi. Nah, tentu saja dua kegiatan tersebut harus menjadi efektif ya. Karena jika kedua hal tersebut tidak dilakukan secara efektif, maka akan mengakibatkan kegagalan atau yang tidak seimbang ya, berkurangnya kesejahteraan juga salah satu pihak di dalam perekonomian. Contohnya ketika pandemi, perusahaan berusaha untuk menyesuaikan strategi pasar mereka dengan misalkan mengurangi karyawan untuk mengurangi biaya tetap ya, karena pada saat pandemi perusahaan mengalami penurunan omset dalam penjualan. Nah, bagaimana apakah hal tersebut rasional? Ya tentu saja. Karena untuk bersurvive dalam kegiatan ekonomi, perusahaan atau produsen dan konsumen itu dihadapkan pada pilihan yang sangat konkret ya, dan tentu saja perilaku mereka itu akan berdampak kepada orang lain seperti itu. Jadi dalam ekonomi mikro asumsinya adalah
kegiatan ekonomi itu selalu memiliki dinamika ya, dan konsumen serta produsen itu selalu berpikir dan bertindak rasional. Nah, bagaimana yang tidak rasional ya? Ya tentu saja mereka akan menghadapi konsekuensinya sendiri, ya. Baik itu berupa kerugian ataupun tidak bisa memenuhi sumber daya, tidak bisa memenuhi kebutuhan. Itu. Nah, lalu adapun perbedaan dari berbagai macam ekonomi ya. Yang pertama itu adalah ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif itu merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau yang faktual. Jadi tidak mengkaji bagaimana suatu isu atau masalah ekonomi yang terjadi di tahun tertentu dapat diatasi ya, atau ditanggulangi. Contohnya seperti krisis tahun 98, tahun 2008 dan 2018. Nah, itu contoh ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif juga seringkali dimunculkan dalam berbagai artikel atau berita ya, yang menjelaskan fenomena-fenomena kegiatan ekonomi ya, baik itu yang bersifat regional ataupun nasional ataupun internasional. Lalu ekonomi terapan. Ekonomi terapan ini bagaimana ilmu ekonomi bisa memecahkan masalah dalam suatu perekonomian. Contohnya pandemi yang telah ada sejak hampir 10 bulan di Indonesia itu berdampak pada pelaku ekonomi ya, khususnya bidang retail, bidang korporasi, dan juga bidang pariwisata. Nah, ekonomi terapan itu berusaha untuk memecahkan masalah melalui berbagai analisis variabel untuk minimal memitigasi tingkat keparahan dari dampak pandemi terhadap industri-industri tadi. Bagaimana caranya? Ekonomi terapan bisa melakukan studi kasus dengan pengambilan data sekunder ataupun data primer, dan juga mengkaji pola umum, sehingga harapannya di pandemi ini kita bisa tahu sebenarnya pola umum seperti apa sih yang terjadi, bagaimana ekonomi kita ini bisa tetap survive gitu ya. Contohnya seperti solusi yang bisa saya berikan itu bagaimana untuk menghadapi pandemi pada saat ini ya, yang berdampak pada kegiatan ekonomi. Saya tidak bicara mengenai kesehatan karena bukan latar belakang pendidikan dan juga bukan expertise. Nah, hal yang ingin saya solusikan adalah tentu saja kita harus menggenjot konsumsi rumah tangga. Karena dengan menggenjot konsumsi rumah tangga atau menyuarakan atau menggerakkan masyarakat agar bisa kualitas dan kualitas konsumsi itu lebih baik, yaitu dengan menggunakan insentif-insentif tertentu, misalkan dengan relaksasi kredit ya, kredit usaha, lalu juga dengan memberikan bantuan-bantuan non tunai seperti beasiswa untuk pendidikan, lalu juga relaksasi untuk kredit konsumsi. Itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Lalu untuk sektor UMKM, pemerintah bisa memberikan bantuan ya, berupa insentif modal secara tunai maupun adanya penyuluhan ataupun pelatihan bagaimana untuk survive dalam pandemi ini melalui bisnis UMKM ya. Nah, dalam pariwisata misalkan contohnya adalah bagaimana
kita bisa merubah tren berwisata ini menjadi salah satu hal yang aman ya. Mindset itu dulu aman. Namanya bagaimana? Kita sudah memiliki protokol 3M. Protokol 3M itu harus buat sertifikasi berbagai objek wisata dalam mengkampanyekan 3M ini. Jadi berwisata dengan aman yang 3M ini. Nah, ketika itu sudah dilakukan, lalu dilakukan kampanye ataupun pemasaran marketing dari sosial media tentu saja, nanti bisa dibuatkan paket-paket wisata yang tentu saja nanti bisa disubsidi oleh pemerintah. Kalau misalkan pemerintah tidak bisa mensubsidi paket-paket wisata yang murah, Pemda bisa melakukan relaksasi ya, ataupun dari segi pajak retribusi hotel, pajak untuk sektor-sektor pariwisata itu bisa dilakukan relaksasi, yang akibatnya ketika pajak itu dikurangi atau ditiadakan, maka barang yang dijual itu lebih murah. Itu contohnya, itu ekonomi terapan. Nah, lalu ada teori ekonomi. Teori ekonomi adalah hal-hal secara umum yang menggambarkan hubungan yang sebenarnya adalah kegiatan ekonomi. Jadi teori ekonomi juga selalu berkembang dan selalu memperbaiki dirinya sendiri seiring dengan kemajuan zaman dan kebutuhan manusia. Yang tadi, nah ini variabel yang telah dijelaskan, variabel ya dibagi dua ya, ada variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Tentu saja nanti hal ini berhubungan dengan penelitian-penelitian yang ada dalam ekonomi makro dan mikro. Lalu asumsi ya, asumsi itu adalah yang dibuat untuk menjaga suatu teori ataupun hasil penelitian agar tidak melenceng atau bisa diterjemahkan dalam bentuk konkret. Misalkan Indonesia itu bisa kembali di 5% pertumbuhan ekonominya dengan asumsi pandemi ini selesai dalam waktu kurang dari 15 bulan, lalu pemerintah berusaha bisa mengembalikan inflasi ke level 3%, dan juga pengangguran bisa dikurangi sampai 5%, yang sekarang itu 8 atau 9%. Nah, itu asumsi. Jika ketiga hal ini tidak bisa dilakukan, maka terbantahlah statement yang pertama tadi dijelaskan gitu ya. Jadi itu. Nah, bagaimana dengan hal yang tidak memiliki asumsi ya? Karena ekonomi ini merupakan ilmu sosial, jadi untuk supaya berlaku hal-hal di dalamnya itu memerlukan asumsi, karena kita tidak bisa cegah faktor-faktor lain untuk masuk ke dalam suatu model. Jadi diperlukan suatu hal yang membatasi hal-hal yang dipastikan tidak akan berubah gitu loh, di masa depan ataupun pada saat kita meneliti. Lalu hipotesis ya, hipotesis itu sama dugaan sementara yang menjelaskan hubungan antara variabel. Nah, hipotesis ini dibuat melalui berbagai penelitian yang telah dilakukan. Bisa penelitian sebelumnya yang meneliti hal yang sama, ataupun studi pustaka dari teori. Nah, lalu konsep grafik atau kurva. Nah, grafik atau kurva ini sama ya, menjelaskan dua variabel yang berbeda. Apakah hubungannya berlawanan atau bertegak lurus ya, atau beriringan. Nah, contohnya ini seperti ini ya, hubungan antara permintaan suatu barang dengan harga yang ada. Nah, ini sama ya, yang telah dibahas di pertemuan kemarin.
Oke, sekian ya penjelasan mengenai konsep dasar ilmu ekonomi yang mencakup tadi ya beberapa ekonomi mikro dan makro serta bagaimana ilmu ekonomi bisa memecahkan masalah di dalam masyarakat, khususnya masalah-masalah sosial. Oke, baik, terima kasih. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.